Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibi Cerita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dompet kita masih tetap terisi untuk menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kocak dan penuh inspiratif dari Abu Nawas yang berjudulkan Abu Nawas menduduki singgasana raja. Dikisahkan kecerdikan akal dan kejeniusan Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan dari Abu Nawas hingga ia mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa ada prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, meminta pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya. Bahkan Abu Nawas dinobatkan sebagai penasehat kerajaan. Namun tampaknya kali ini Abu Nawas sudah mulai bosan untuk tetap tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun apalah daya, Abu Nawas malah memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Maka diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa cepat keluar istana. Setelah semalaman ia pikirkan, Abu Nawas akhirnya menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat akan kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak untuk duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar, dan hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Para pengawal menangkap Abu Nawas dan kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan ini?" tanya sang raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang untuk duduk di istana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas.
Raja pun sangat terkejut dengan penuturan dari Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang telah diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. Sudahlah, tak usahlah kau menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu itu, Abu Nawas, ucap sang raja. Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka, kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. Engkau mengasihaniku? Tanya Raja Harun Ar-Rasyid. Mengapa engkau harus menangisiku, Abu Nawas? Kata raja lagi. Kemudian Abu Nawas menjawab, wahai Paduka Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali ini saja, tetapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib dari Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana saja. Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, Abu Nawas, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.